What's good, brothers? John Balls here. Balik lagi ke waktu belajar John Balls. Langsung aja kita let's go. It's John Balls here. Bras, banyak banget bras yang baru ngumpul semua, yang ternyata masih banyak belum tahu apa tentang watak. Dan pas banget banyak yang minta kayak pelajaran ini diulang gitu. Well, untuk kalian yang udah jago, boleh sih ikut nonton. Tapi boleh juga kalian langsung lihat video-video lain yang lebih expert. Tapi sekarang hari ini kita mau bahas basic. Karena kebetulan gue nemuin buku legenda ini. Ini buku Personality Plus Florence Litter yang jadul banget. Dan ini dulu dipakai sama Bu Isah, ibu saya, dan ini banyak sticky note-nya. Jadi buat yang baru gabung, di sini adalah tempat kalian belajar tentang Personality Plus, tentang kepribadian kalian, tentang watak kalian. Apa sih watak? Ibaratnya bahan dasar. Watak atau kepribadian kita itu kayak bahan dasar dari diri kita. Kadang-kadang kita yang udah dewasa pengen mempunyai kepribadian yang lebih baik daripada yang kita punya sekarang. Wajar banget, bros, karena kita manusia. Kita kadang-kadang nggak puas dengan apa yang kita punya gitu. Mungkin kalian tahu kalau kepribadian ada extrovert, ada introvert. Walaupun kepribadian cuma terbagi extrovert, introvert, kalian tetap harus tahu kalau kalian itu hanya ada satu. Hanya ada satu Anda di dunia ini. Dan tidak pernah ada dua orang yang sama. Padahal cuma ada extrovert sama introvert dong. Jadi gampang dong harusnya. Itu dasarnya. Contohnya kayu. Kayu juga ada kayu mahogani, kayu maple, kayu jati. Banyak. Jadi begitu juga dengan extrovert dan introvert. Extrovert dibagi lagi menjadi dua, introvert dibagi lagi menjadi dua. Extrovert dibagi menjadi sanguinis dan juga koleris. Introvert dibagi menjadi melankolis dan phlegmatis. Dan kita akan membiarkan 4 kata-kata ini tetap berada di sini. Agar lebih mudah dalam satu video ini saya menjelaskan tentang 4 watak ini. Oke, bros, jadi watak-watak ini sudah ada di diri kalian sejak kalian lahir. Sejak kalian mempunyai otak, kalian sudah mendapatkan watak-watak ini. Tetapi tidak 4-4-nya. Kalian hanya diberikan 2. Watak primer kalian dan watak sekunder. Jadi dari 4 ini kalian hanya punya 2. Well, kayak fisik kita nggak bisa milih ya. Well, kalau misalnya boleh pilih, saya mau jadi orang yang mukanya kayak Daniel Radcliffe atau mungkin Robert Pattinson. Tadi kita udah ada 4 watak di sini. Kita belajar satu-satu dulu. Mulai dari sanguinis. Kepribadian sanguinis ada kepribadian ekstrovert yang populer. Orang sanguinis yang populer mempunyai kekuatan dalam bicara. Mereka biasanya suka berbicara, suka juga diajak bicara. Kepribadiannya biasanya menarik karena kalau orang ketemu orang sanguinis pasti kayak langsung yang hai. Dan biasanya mereka orang yang menghidupkan pesta. Biasanya mereka suka mempunyai rasa humor yang hebat. Dan ya, orang-orang kalau dia ngomong, orang-orang langsung liatin dia gitu. Kenapa mereka mudah berteman? Selain mereka populer, mereka juga suka memuji orang. Jadi mereka ya sering kayak muji-muji orang gitu deh. Jadi orang-orang senang sama dia. Dan juga mereka suka dipuji. Jadi kalau kalian punya teman orang yang kayak happy terus gitu, yang periang dan populer, coba puji mereka. Mereka pasti sangat senang sama pujian. Well, tapi orang seperti ini pasti punya kelemahan. Kadang-kadang keriangan, antusias, dan ekspresif orang sanguin suka agak lebay dan berlebihan. Dan membuat orang di sekitarnya ya merasa mereka annoying. Dan juga orang sanguinis karena mereka maunya senang-senang aja, mereka kadang suka melupakan barang-barang mereka ya karena mereka tidak mau memikirkan hal-hal yang detail. Dan kadang karena mereka ingin semuanya terasa menyenangkan, mereka suka bercerita, suka berbicara. Kadang-kadang ceritanya suka dilebih-lebihkan dan suka ditambah-tambahin bumbu-bumbu yang tidak perlu biasanya. Bukan mereka bermaksud berbohong, tapi mungkin hanya ingin ceritanya terdengar lebih seru aja. Sekarang kita ke ekstrovert satunya, koleris. Kalau sanguinis populer, koleris identik dengan kuat. Bukan kuat secara fisik, tapi kuat secara karakter. Kalau sanguinis adalah seorang karakter ekstrovert yang periang dan menyenangkan, koleris seorang karakter yang kuat. Dan kadang-kadang orang takut sama mereka karena mereka cenderung keras dan tegas. Tapi itu adalah kelebihan mereka. Biasanya mereka lahir sebagai pemimpin sejati. Seorang koleris yang kuat sangat dinamis dan aktif. Jadi mereka cepat bekerja, cepat bertindak, dan mereka mempunyai kecepatan yang mungkin orang-orang lain tidak punya. Dan kadang-kadang karena kecepatan itu pula, mereka suka ketinggalan juga barang-barang kayak si sanguinis. Tapi ya ini karena mereka lebih orangnya buru-buru. Well, pada dasarnya ekstrovert itu teledor. Karena apa? Karena mereka cepat.
jauh lebih cepat daripada orang introvert. Kekuatan orang koleris adalah mereka tegas, kuat, keras, dan kadang-kadang mereka adalah sebuah pemimpin yang sejati. Tapi kadang-kadang kalau jiwa kepemimpinan mereka terlalu berlebih, mereka bisa terkesan bossy dan seperti suka menyuruh-nyuruh. Dan kadang-kadang bisa menyakiti hati orang karena omongannya ya nggak difilter, langsung aja straightforward. Karena mereka sejujurnya tidak suka berbasa-basi. Tapi untuk sebuah pekerjaan yang membutuhkan visi dan buat target, koleris lah jagoannya. Oke bros, tadi kita udah bahas dua orang ekstrovert ini, sanguinis dan koleris. Sekarang kita akan ke introvert, melankolis. Beda dengan ekstrovert yang optimis, introvert mereka lebih pesimis. Pesimis artinya mereka lebih banyak memikirkan matang-matang dulu, menimbang-nimbang lebih dahulu sebelum mereka mengerjakan tugas itu. Beda dengan ekstrovert, mereka kadang-kadang mengerjakan dulu, baru dipikirin. Makanya barang-barang suka ketinggalan. Introvert mereka jauh lebih pesimis dan jauh lebih butuh persiapan. Melankolis adalah seorang introvert yang sempurna. Sempurna kan hanya milik Tuhan. Well, bukan sempurna yang seperti itu. Maksudnya mereka ingin semua hal berjalan sesuai SOP. Ingin semua hal berjalan sesuai dengan hal yang benar. Mereka ingin hal-hal yang detail. Dan mereka biasanya cenderung lebih pemikir dan lebih perasa. Orang melankolis biasanya mendalam, analitis, serius, dan tekun. Dan mereka biasanya jauh lebih berbakat dari orang-orang sanguinis. Orang melankolis bisa mendalami satu hal dengan ketekunan mereka dan bisa menjadi sangat baik di satu hal itu. Berbeda dengan orang sanguinis, melankolis lebih hati-hati dalam memilih teman. Kalau sanguinis mungkin semuanya bisa jadikan teman. Kalau melankolis mereka lebih hati-hati. Tapi terkadang karena mereka terlalu pemikir, banyak sekali hal-hal yang merugikan mereka. Kayak mereka mungkin lebih gampang tersinggung, lebih lama dalam menentukan sesuatu, lebih lama dalam mengambil keputusan karena mereka banyak pertimbangan, dan mereka cenderung kurang bisa di sosial. Tidak semua orang melankolis antisosial, tapi memang orang melankolis cenderung mereka lebih awkward dalam bersosial. Sangat berbeda ya sama sanguinis yang tadi ya. Jadi dua watak ini adalah dua watak yang berbeda. Kita next ke introvert satunya, pragmatis. Sama seperti melankolis, pragmatis adalah watak introvert yang pesimis. Mereka lebih banyak menimbang dulu, melihat dulu, baru melakukan. Karena pragmatis adalah seorang introvert yang damai dan juga seorang introvert yang pengamat. Mereka biasanya jauh lebih rendah hati daripada orang-orang koleris yang kuat. Mereka jauh lebih santai dan ya nggak mau pusing lah ibaratnya. Biasanya karena mereka orangnya yang lebih santai, nggak galak, nggak keras, lebih mudah bergaul dan banyak temen yang ya bisa dibilang mendekati dia. Jadi jangan salah, gak semua orang introvert tidak mudah bergaul. Pragmatis adalah orang introvert yang mudah bergaul. Ciri khas orang pragmatis, mereka adalah orang yang tenang, yang bisa mengambil keputusan dengan tenang. Tapi ya sama seperti melankolis, ambil keputusannya lama. Bukan karena dia mikir dulu, tapi ya karena dia lebih kayak melihatin dulu deh gitu. Mereka emang introvert yang lebih mudah diajak bergaul dibandingkan si melankolis. Karena orang pragmatis yang damai suka banget sama kata-kata terserah. Kalau diajak bergaul, diajak pergi kemana-mana, mereka pasti ayo ikut aja gitu. Makanya orang seneng berteman sama mereka. Tapi karena mereka sangat damai, sangat santai, mereka jadi kadang terkesan pemalas dan juga lamban. Kurangan terbesar dari orang pragmatis adalah mereka sangat sulit mengatakan tidak. Karena apa? Mereka nggak enakan. Berbeda dengan counterpartnya pragmatis, si koleris ini yang kuat, mereka lebih sulit untuk mengatakan tidak. Dan mereka kadang, kalau mereka emosi, mereka pendem sampai akhirnya mereka sedih sendiri, capek sendiri, dan akhirnya breakdown sendiri. Jadi bros, itulah basicnya. Watak itu ada 4: sanguinis, koleris, melankolis, pragmatis. Biar gampangnya kalian bisa ingat seperti ini. Sanguinis, orang yang senang, SS, sanguin senang. Koleris, orang yang kuat, KK, koleris kuat. Melankolis, orang yang mikir, MM. Pragmatis, orang yang peace, damai. Ya, bisa juga P, pengamat. Jadi SS, KK, MM, PP. Sanguin senang, koleris kuat, melankolis mikir, dan pragmatis peace. Bros, thank you for watching. Kita akan bahas lagi. Kalian boleh tanya dan nanti kita bahas lagi. Karena ini baru basicnya, baru dasarnya. Jangan lupa buat like, share ke teman-teman kalian, komen apapun yang kalian mau tanyakan. Ini baru basic. Jangan lupa buat stay tune untuk video-video selanjutnya. I'm out, bros. Let's go! It's John Balls here!